Kayaknya nih ngobrolin soal tempat, terus terang ini investasinya nggak sedikit. lumayan menguras nih Mbak, lumayan yang gitu. Tapi jadi cukup berani sih. Jadi maksudnya bener-bener niat gitu. Maksudnya di sini tuh nggak yang setengah-setengah gitu, bener-bener niat, bener-bener yang gitu. Ngeluarinnya nggak sedikit nih. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam Get in Touch. Kali ini saya bersama Mbak Olin, owner dari Eco House Cafe. Iya. Adanya di Pamulang, Jalan Palapa nomor 10. Halo Mbak Olin. Halo juga Madam. Thank you ya waktunya ya. Iya. Yuk kita ngobrol-ngobrol nih, saya pengen tahu ini udah dari kapan sih Mbak ada ini? Ini kafenya buka itu dari bulan Desember 2021. Oh oke. Iya. Jadi udah mau Udah mau tahun tahun nih ya. mau ulang tahun nih. Oke, hebat. Padahal 2021 tuh udah mulai pandemi. Mbak Olin malah buka. Apa yang bikin ini, yang menginspirasi kok di tengah pandemi Mbak berani gitu buka? Sebenarnya sih mau buka usaha itu udah lama gitu kan. Cuma kebetulan kadang kita bingung nih mau bukanya apa sih gitu kan. Saya nih kebetulan sama suami nih kerjaannya tuh kalau udah weekend itu dari kafe satu ke kafe yang lain karena saya tuh suka kuliner ya, suka ngopi. Suka ngopi, tapi bukan kopi hitam ya, tapi yang ada yang creamy lah. Jadi akhirnya yaudah kenapa nggak bikin aja coba gitu kan. Kebetulan itu yang kayaknya nggak ada matinya ya, tempat nongkrong buat ngopi karena orang mau cari suasana santai. Betul. Nah terus nyari tempatnya di sini tuh perlu berapa lama? Tempatnya tuh enak banget loh. Jadi ini suasana outdoor, banyak pohonan gitu yang adem. Jadi bener-bener enak gitu. Nah ini nyarinya sebenarnya ya emang faktor keberuntungan sih kayaknya gitu. Jadinya ini sebenarnya kita bangun sendiri dari awal. Jadi emang konsepnya tuh kebetulan suami yang bikin gitu kan. Saya sih tinggal terima bersih. Jadi untuk prosesnya sebenarnya cepet gitu loh. Jadi nggak lama begitu memutuskan oh ya oke gitu kan. Cari lokasi cocok langsung dibangun udah gitu. Oke, jadi ini tadinya memang ini kosong gitu ya, terus dibangun dari nol ya, tapi enak banget sih Mbak. Maksudnya bikin betah, terus bikin betah. Oke, nah Mbak kita coba ngobrol-ngobrolnya sambil pakai tarot ya. Kita lihat. Aduh, jadi deg-degan ini. Sini minumnya juga lucu di sini tuh yang di tempat lain nggak ada tuh di sini ada. Oke. Ambil satu. Kita lihat nih. Wow. Kayaknya nih ngobrolin soal tempat, terus terang ini investasinya nggak sedikit. lumayan menguras nih Mbak, lumayan yang gitu. Tapi jadi cukup berani sih. Jadi maksudnya bener-bener niat gitu. Maksudnya di sini tuh nggak yang setengah-setengah gitu, bener-bener niat, bener-bener yang gitu. Ngeluarinnya nggak sedikit nih. Oke, ambil satu lagi. Coba kita lihat lagi. Nah, ada 5 on. Dan Anda itu bisa jadi memang tipikal yang punya, jadi gini, kalau punya banyak ide, punya banyak hal itu bukan berarti nggak dipertimbangin ya, tapi justru malah detil-detil kecil-kecil tuh benar-benar dipertimbangin gitu. Bener-bener yang mungkin orang lain nggak kepikiran, itu bisa kepikiran gitu di Mbak. Kalau saya itu sebenarnya kalau ide tuh banyak datang dari suami. Cuma saya ini orangnya lebih perfeksionis, lebih yang lebih detail-detailnya gitu. Jadi kadang mungkin malahan sebenarnya kalau dari segi keberanian tuh suami ya gitu kan. Cuma ya mungkin terus jadi kayak ngikutin saling melengkapi kali ya. Jadi saya tuh yang mikir nanti ini bagaimana. Jadi saya udah mikirin yang kecilnya yang mungkin kalau sama cowok dia nggak dipikirin gitu. Tapi Mbak tuh cukup detail loh, cukup yang
kalau orang kan biasanya ngelihatnya cukup gede gitu. Nah, Mbak tuh sampai yang kecil-kecil tuh ini gitu, diperhatiin istilahnya. Coba ambil satu lagi. Aduh, kok kayak gitu tadi ngeri. Nah, dan gini, Mbak itu cukup hati-hati, cukup yang benar-benar yang bisa jadi ngeliat atau lebih kedenger yang kok orang lain ada gagalnya misalnya gitu, yang nggak berhasilnya. Nah, itu juga salah satu yang sebenarnya sempat bikin Mbak agak gitu. Jadi agak menahan diri nih. Karena jujur aja sebelum ini kita pernah ya? Pernah. Ada hal yang bikin kecewa nih. Ntar dulu deh, ambil napas dulu. Kalau ngeliat-ngeliat, inget-inget masa lalu yang agak-agak itu agak-agak menarik napas sudah. Soalnya ada hal yang bisa dibilang kurang kurang mengenakan gitu, bikin dirimu tuh sempat aduh gitu kecewa, dan itu ada ketakutan terbesar sebelum benar-benar ngelangkah. Jadi dulu tuh saya pernah pindah-pindah nih Mbak. Saya pernah tinggal di Papua, pernah tinggal di Samarinda. Dan dari 2 kota itu kita pernah coba bisnis, tapi bisnis yang saya tidak terjun langsung. Jadi dalam artian suami kerjasama dengan orang gitu, dan buntutnya adalah seperti biasa tuh begitulah, bikin kecewa nih, bikin kecewa gitu kan. Jadi pada saat ini waktu mau mulai tuh sempet khawatir gitu kan. Awalnya konsep awal sebenarnya nggak sebesar ini gitu kan. Cuma suami tuh kan kalau udah itu begini nanggung gitu kan. Ya udah akhirnya ya sudah, ya dengan doa aja sih Mbak. Oke, ambil satu lagi. Jadi ambil satu lagi nih. Iya. Benar. Di belakang. Jadi gini, kalau dibilang sebenarnya memang tidak mudah nih ngebangun ini gitu. Perlu tim yang solid, perlu tim yang benar-benar kuat. Karena ada aja tuh gitu, satu belum beres ada lagi gitu, satu belum beres ada lagi. Tapi di sini saya melihatnya satu sama lain gitu ya, either itu Mbak gitu, pasangan. Terus ada juga orang-orang di sekitar kalian yang punya tujuan, punya misi visi itu sama gitu lah. Jadi secara emosional tuh cukup dekat gitu. Jadi mungkin termasuk yang kayak misalnya ke karyawan atau ke ini udah nggak ngebedain gitu loh Mbak. Aku sih ngelihatnya cukup dekat nih gitu. Ada orang yang memperlakukan karyawan saya itu udah kayak keluarga sebenarnya gitu. Jadi itu kuncinya tuh. Jadi mereka tuh istilahnya ya walaupun saya mungkin tahu lah namanya kita gitu suka ngomel-ngomel atau kayak gimana, cuma mereka nggak masukin ke hati sih, kayaknya sih begitu ya. Jadi saya juga abis ngomel ya udah nggak yang berkepanjangan atau kayak gimana, udah selesai, udah ngungkapin saya nggak suka gini gitu kan, udah gitu. Iya, ini dan mereka cukup di sini kedekatan. Iya, makanya di sini tuh saya ngelihatnya tim yang sudah ada ini cukup bagus gitu Mbak, cukup secara emosional itu memang cukup dekat. Yang tadi saya bilang mereka juga kayak tidak nganggep ini pekerjaan gitu, maksudnya bukan berarti ini ya, cuman kayak udah punya sendiri gitu, jadi rasa memilikinya itu cukup gede Mbak. Iya, gitu. Soalnya kadang kalau ada yang misalnya gini, gak usah gitu ya, ada orang mungkin yang mengkritik terlalu bagaimana, yang kadang-kadang mungkin terlalu ekstrim atau bagaimana, atau yang misalnya soal kayak gini, mereka tuh kayaknya langsung defense-nya tuh kayak masa sih kok yang lain nggak komplain kayak gitu, kasarannya gitu sih. Jadi dalam artian rasa atau ada yang mengganggu atau kayak gimana, mereka juga rasa milikinya gede kok. Jadi ada apa tuh mereka langsung aware. Bahkan kayak gini, bisa ada sesuatu yang rusak atau mereka langsung otomatis, Bu ini gitu. Jadi nggak perlu diperintah itu kekuatan lagi. Sih, betul. Jadi tadi ketakutan atau kekhawatiran ini gitu ya, hal yang bikin kecewa itu sekarang sudah mulai tergantikannya. Kenapa? Karena punya tim yang cukup solid. Coba deh ambil satu lagi. Aduh, udah dari tadi ini yang paling normal. Satu lagi gitu ya. Nah, ada Three of Cups. Jadi ini lebih ke urusan celebration, urusan merayakan ibaratnya gitu. Jadi ini cup sama nih Mbak, urusannya itu sama feeling. Nah ini 3. Jadi tadi nyambung ke sini, Mbak itu sudah punya tim yang solid, sudah bisa yang istilahnya besar kecil itu kan relatif ya, tapi
saya ngelihatnya setiap harinya selalu disyukuri, selalu dirayakan, ibaratnya gitu ya, selalu dirayakan. Jadi ada aja tuh terus gitu, ngalir aja Jadi terus, merinding gitu. Jadi oke, di sini kita bisa belajar kalau sebenarnya nggak usah mikir, bukan berarti asal ya, tapi nggak usah mikir kalau punya niat, meskipun aduh gitu, nih duitnya lumayan tadi, yang penting niatnya baik, yakin gitu, meskipun balik lagi ada kekecewaan, ada keraguan sebelum mulai, cuman itu bisa di apa ya, istilahnya bukan ditepis ya, tapi bisa dilawan dengan apa? Dengan tim yang solid, dengan anak buah, dengan karyawan yang punya misi visi yang sama gitu. Jadi bisa yang apa ya, seneng bareng-bareng gitu loh, maju bareng-bareng, seneng bareng-bareng gitu. Nah, coba lihat tangannya deh Mbak, aku mau. Di sini, ini gini Mbak, ini garis hati, ini garis kepala, ini garis kehidupan. Iya. Garis kepala sama garis kehidupannya Mbak Olin ini terpisah. Biasanya kalau antara kepala sama garis kehidupan terpisah ini memang tipikal orang yang kurang pas kalau kerja kantoran. Oh gitu. Lebih bisa berhasil kalau kerja sendiri, punya gitu. usaha sendiri. Karena termasuk yang nggak terlalu suka diatur, lebih seneng ngatur. Perasaan malah saya pengennya tadinya malah kerja kantorannya yang lebih stabil gitu kan, terima gaji tiap bulan gitu nih. Nih. Jadi lebih justru malah lebih bisa sukses tuh kalau kerjaan sendiri gitu Mbak. Dan di sini juga garis nasibnya cukup jelas. Yang apa? Cenderungnya memang tadi Mbak itu tipikal yang punya prinsip, tipikal yang kalau udah fokus sama tujuan tuh bener-bener yang dijalaninya tuh dengan tekun, dengan gigih gitu. Dengan yang nggak gampang ngeluh juga gitu, yang ya udah dijalaninnya tuh bener-bener yang ini gitu, yang tekun tadi, jadi hasilnya ya bisa dinikmatin gitu Mbak. Oke, lagi sempat deg-degan takutnya hasilnya bagaimana. Belum pernah diramal-ramal begini Ini tuh sebenarnya gini Mbak, karena kalau tarot itu bawah sadar, jadi saat Mbak ocok gitu ya, Mbak ngambil itu pengaruh dari bawah sadar Mbak, gitu. Baca. Oke, terima kasih banyak ya Mbak waktunya. Sama-sama Madam. Demikian untuk Get In Touch kali ini. Jangan lupa buat kalian yang lagi jalan di daerah Pamulang, khususnya di sekitar Jalan Palapa nih, ada Eco House Coffee yang buka dari jam 8 sampai jam 10 malam. Terus ada live musik juga ya Mbak ya? Live musik kita dari Jumat malam ya? Jumat malam, Sabtu malam, sama Minggu siang. Tuh, jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oh, kalau Minggu siang? Minggu siang. Dari mulai jam 1 sampai maghrib. Kadang suka lanjut sih, di sini banyak, kalau emang banyak yang nyanyi-nyanyi gitu, kadang mereka suka lanjut lagi. Malam. Oke, jadi jangan lupa mampir ke Eco House Cafe di Jalan Palapa nomor 10. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.